berharga di matamu. Kau memilihku Tuhan, dengan semua masa lalu. Dapatkan sesuatu yang baik datang dari hidupku. Engkau hadir dalam hatiku, memulihkanku, beri kekuatan ku percaya. Ku kan melihat kuasa-Mu Tuhan, hal yang lebih besar takkan sediakan bagiku. Salam dan selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian yang terkasih. Puji nama Tuhan jika pada kesempatan pagi hari ini kita diberi waktu, diberi kesehatan untuk boleh bersama-sama mempersembahkan kehidupan kita sebagai persembahan yang kudus serta menyenangkan hati Tuhan. Mari kita persiapkan setiap pribadi untuk memasuki ibadah raya pada pagi hari ini. Saya mengundang seluruh sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita akan datang di dalam hadirat-Nya, masuki bait-Nya dengan berhiaskan kekudusan. Mari kita mengaku bahwa pertolongan kita dalam ibadah pada pagi hari ini yang disertai dengan sakramen perjamuan kudus datang dari pihak Allah Khalik langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Dan di dalam kekekalan kasih-Nya, Dia tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Turunlah atas saudara sekalian kasih karunia, anugerah sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau kami pada hari ini, sampai di minggu keempat bulan Juni ini Tuhan, kalau kami masih ada, semua karena anugerah daripada Tuhan. Bukan tiada lain, semua karena kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, kalau sebentar kami akan mengadakan ibadah raya ini Tuhan, aku mohon Tuhan, kuduskan ruangan ini Tuhan. Setiap sudut, setiap peralatan yang dipakai Tuhan, terlebih Tuhan, kuduskan setiap pribadi, lepas pribadi Tuhan. Biarlah Roh Kudus turun melingkupi hati dan pikiran setiap kami. Dan kami pulang, bukan dengan tangan kosong, tetapi dengan pengharapan yang baru, dengan penghiburan yang baru, dengan kekuatan yang baru, yang hanya daripada Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, membuka ibadah kami pada pagi hari ini, dalam satu nama yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya Yesus Kristus adalah Tuhan, sama-sama berkata, Amin. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Ada sukacita di dalam Tuhan Yesus. Amin. Yes, hanya di dalam Tuhan Yesus kita tetap bersukacita. Amin. Amin. Mari berikan salam kiri dan kananmu. Katakan Tuhan kita Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Begitu besar kasih Tuhan curahkan dari setiap kami. Besar kasih telah tercurah bagi dunia, karya-Mu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselambing, ajakan besar perbuatan-Mu, Kau beri hidup-Mu bagi diriku, tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa selalu.
selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhan. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhan. Katakan, anugerah-Mu selalu baru, tiada berkesudahan. Sekali lagi katakan, anugerah-Mu selalu baru, tiada berkesudahan. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhan. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhan. Oh, 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 Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Firman Tuhan berkata, jika kamu memiliki iman sebesar biji sesawi saja, apapun dapat kamu perbuat. Amin Bapak Ibu. Mari kita naik ke pujian ini. Kita katakan, selangkah demi selangkah kami tetap memuji-Mu Tuhan. Dengan setiap apapun yang kami alami, kami percaya iman kami tetap teguh kepadamu. Wow, 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 wow.
takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Karena dengan iman bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Sekali lagi bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Yesus, Tuhan, Engkau selalu bekerja di dalam hidupku, dan Kau menjadi kuatku. Sekarang aku selalu meninggikanmu, kesetiaan-Mu besar di dalamku. Tuhan, Engkau selalu bekerja di dalam hidupku, dan Kau menjadi kuatku. Sekarang aku selalu meninggikanmu, kesetiaan-Mu besar di dalamku. Kau besar di dalam, Kau besar di dalam, Kau besar di dalamku. Haleluya. Siapa yang masih bersuka cita? Masih mau tetap berdiri? Amin. Amin. Saya undang anak sekolah minggu untuk kita mempersiapkan diri. Anak-anak, terima firman Tuhan dengan sukacita, karena firman Tuhan akan menemani anak-anak kita ini. Ibu Kumara akan memimpin kita di dalam doa. Ayo anak-anak, kita berdoa. Ya, Yanka. Ya, mari Bapak Ibu kita akan kedangkan tangan ya, kita memberkati anak-anak ini untuk mereka juga diberkati lewat firman Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan sebentar mereka akan berpisah sejenak untuk mereka mendengarkan firman Tuhan. Biar kiranya firman Tuhan yang akan mereka dengar itu menjadi benih yang akan jatuh di hati mereka. Mereka boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang takut Tuhan, setia kepada Tuhan, mengasihi Tuhan dan juga orang tuanya. Kau memberkati guru-guru yang akan mengajar mereka. Kau memberikan hikmat supaya mereka bisa memberikan kebenaran firman Tuhan yang dibutuhkan oleh anak-anak ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Boleh silakan anak-anak. Boleh silakan duduk Bapak Ibu. Kita memuji dan menyembah Tuhan hari ini karena apa? Karena Dia yang memberikan iman dan kebersamaan bagi setiap kita. Amin. Amin. Kita akan belajar bagaimana kita bersama di dalam perjuangan. Nah, ada saatnya setiap kita tidak menerima apa yang sesuai menjadi keinginan kita. Pernah mengalami Bapak Ibu? Saya yakin pernah. Dan saya pun sering mengalaminya. Tetapi Dia Tuhan yang luar biasa, yang besar dan ajaib, tidak akan pernah meninggalkan kita. Bulan ini kita masih diingatkan bahwa Roh Kudus ada di dalam setiap hati kita. Oleh karena itu percayalah. Kita akan belajar satu pujian ini. Jangan takut mengenal pujian baru, tetapi kalau sulit, nikmati lirik demi lirik, kata demi kata yang membawa setiap kita sampai kepada iman yang murni, iman yang tulus, ikhlas dan taat setia sampai mati. Ada saatnya
yang ku alami tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti. Ku memilih dengan yakin pasti untuk tetap setia. Sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Mari katakan, ada saat yang ku alami tak seperti yang aku ingin. Ku tetapkan jadi komitmen hati untuk percaya.
terjadi di dalam kehidupan kami bisa berserah kepada Tuhan. Karena Engkaulah yang mempunyai kekuatan, yang memberi kekuatan bagi kami sebagai anak-anak-Mu. Kami serahkan Tuhan hidup kami, supaya apapun di dalam kehidupan kami terus berserah dan mendapatkan kekuatan yang dari Tuhan. Oleh sebab itu kami serahkan Tuhan firman yang akan disampaikan pada saat ini. Berbicaralah kepada kami untuk kami dapat mendengar apa yang Tuhan ingin sampaikan bagi kami. Untuk kami mempunyai iman yang tulus dan murni. Iman yang mempunyai hati nurani yang murni. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus saja kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Saudara, pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, rangkaian yang keempat dari tema firman Tuhan kita di bulan Juni ini, yaitu temanya apa ya saudara bulan Juni? Tema bulan Juni adalah kekuatan tak terbatas. Dan pada saat ini, di minggu yang keempat, kita akan bersama-sama mempelajari tentang bersama dalam perjuangan yang diambil dalam 2 Timotius 1 ayat 1 sampai 7. Saudara, surat Timotius ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Timotius itu adalah anak rohani yang sangat spesial bagi Rasul Paulus. Kalau tidak, Rasul Paulus tidak sampai berlembar-lembar memberikan banyak surat-surat kepada Timotius. Karena apa? Karena Timotius itu adalah seseorang yang sangat spesial bagi Rasul Paulus. Kalau kita lihat dari bahasa yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada Timotius untuk menunjukkan betapa dekatnya Rasul Paulus kepada Timotius. Saudara, kalau kita lihat di dalam 2 Timotius 1 ayat 3, di situ dia mengatakan, selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Jadi, di dalam setiap doanya, Timotius itu selalu ada di dalam ingatannya Paulus. Betapa dekatnya Paulus dengan Timotius. Bahkan di ayat 4 dikatakan bahwa ketika aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali, supaya penuhlah sukacitaku. Jadi, ketika Timotius itu bersama dengan Paulus itu mendapatkan suatu sukacita yang besar. Karena apa? Karena Timotius adalah seseorang yang sangat spesial bagi Rasul Paulus. Jadi kesimpulannya, Timotius adalah anak rohani yang sangat spesial. Karena Timotius sangat muda, tapi sepak terjangnya di dalam melayani Tuhan itu sangat luar biasa. Saudara, bukan hanya anak rohani, Timotius juga sebagai rekan dari Paulus, di mana dia di usia yang sangat muda, dia telah menggembalakan beberapa sidang jemaat. Saudara, saya pernah suatu ketika cari di Google, berapa sih umur Timotius pada waktu itu ketika menjadi rekan dari Paulus, ketika dia sudah menggembalakan beberapa sidang. Ternyata Google memberikan saya bahwa umur Timotius pada saat itu umur 30-an. Ya. Jadi menurut saya usia yang sangat muda bagi seorang gembala yang menggembalakan beberapa sidang jemaat. Pertanyaannya, bagaimana mungkin anak muda mempunyai karunia yang hebat, melayani dengan hebat, dan sangat mendukung pelayanan daripada Rasul Paulus? Ternyata jawabannya ada di ayat 5, saudara. Ayat 5 ini mengatakan bahwa
imanmu yang tulus ikhlas. Jadi saudara, iman Timotius adalah iman yang tulus ikhlas. Tidak aneh-aneh, tidak neko-neko. Sehingga pelayanannya punya karakter yang sangat baik. Paulus berkata, iman itu pertama-tama hidup pada nenekmu Lois, lalu hidup dalam ibumu Eunike, dan aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Sekarang kita tahu bahwa jawabannya kenapa bisa muncul anak muda yang begitu spesial bagi Paulus, karena Timotius dilahirkan di keluarga yang dibesarkan akan takut akan Tuhan. Bisa dibantu? Jadi Timotius itu dilahirkan dan dibesarkan dari keluarga yang takut akan Tuhan. Kalau kita ingin mempunyai generasi yang kuat, generasi yang hebat, anak-anak kita hebat, kita mulai harus dari kita sebagai orang tuanya. Mungkin ada beberapa orang tua yang gagal. Di dalam kasus-kasus tertentu orang tua gagal tetapi mempunyai anak yang berhasil. Tapi itu hanya sebagian kecil. Sebagian besar peran orang tua sangat berperan di dalam membuat generasi yang kuat di bawahnya. Saudara, kalau orang tua asal-asalan dengan Tuhan, maka anaknya pun tidak akan berkobar-kobar di dalam melayani Tuhan. Jadi orang tua dapat mewariskan sesuatu kepada anak-anaknya. Bukan hanya kekayaan, bukan hanya pendidikan, bukan hanya pekerjaan, tetapi yang paling penting yaitu warisan yang paling berharga adalah iman yang tulus dan teguh. Saudara, Timotius beruntung karena dibesarkan dari keluarga yang takut akan Tuhan. Sehingga Timotius dapat melihat ibunya, iman neneknya, itulah yang mencetak Timotius untuk menjadi anak muda yang berpotensi di dalam melayani Tuhan. Saudara, jadi warisan yang berharga, yang terbesar, yang kita bisa dapatkan dan juga yang kita bisa wariskan kepada anak kita adalah iman yang tulus dan murni. Apa sih itu iman yang tulus dan murni? Iman yang timbul dalam hati nurani yang murni. Iman yang tulus dan teguh itu adalah iman yang timbul dari hati nurani yang murni. Iman yang memberikan keputusan bahwa kita ini tidak berbuat salah kepada Tuhan dan juga kehendak-Nya. Iman yang disertai karakteristik ilahi, sekalipun ada tantangan. Saudara, kalau kita lihat cerita daripada Eunike, saya tadinya bingung. Kenapa Eunike itu mempunyai suami seorang Yunani, bukan orang Yahudi, dan suaminya itu penyembah berhala. Padahal neneknya Lois itu adalah orang yang mempunyai iman yang teguh. Tapi Eunike kenapa mempunyai seorang suami orang Yunani dan juga penyembah berhala? Tadinya saya bingung, ya. Tapi ternyata Tuhan izinkan itu terjadi. Karena apa? Karena Eunike di dalam mempertahankan imannya yang teguh, yang tulus itu, dia perlu perjuangan untuk menghadapi suaminya. Pasti akan terjadi penderitaan, pasti akan terjadi kesulitan-kesulitan di mana mempertahankan iman yang tulus itu di depan suaminya yang tidak sejalan dengan dia. Dan itu dilihat oleh Timotius. Perjuangan Eunike mempertahankan imannya itu dilihat oleh Timotius anaknya. Tetapi untungnya ada neneknya yang bernama Lois yang mendukung perjuangan daripada Eunike untuk mempertahankan akan iman yang tulus. Saudara, kenapa Tuhan izinkan Eunike itu mempunyai suami penyembah berhala bukan dari bangsa Yahudi? Karena tahu
ternyata Timotius anaknya akan mendapatkan perjuangan yang lebih hebat daripada Yunike. Saudara, kalau kita lihat Timotius itu, dia harus menghadapi kaisar Romawi yang begitu sadis, mengejar, menindas, dan juga mempenjarakan, bahkan membunuh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan untuk itu, dia harus mempertahankan imannya yang kuat. Dan dia belajar dari Yunike, ibunya yang mempertahankan imannya di hadapan suaminya. Dan untungnya, Timotius mendapatkan sokongan dari bapak rohaninya, yaitu Paulus, yang sangat mendukung bersama-sama di dalam perjuangan. Dan inilah yang disebut bersama di dalam perjuangan. Neneknya, ibunya, anaknya, dan bapak rohani Paulus yang mendukung bersama-sama di dalam memperjuangkan iman yang tulus, iman yang teguh, di mana iman itu timbul dari hati nurani yang murni. Saudara, kalau Paulus pada saat itu menderita tekanan dari Kaisar Roma, bagaimana kita sekarang? Kita tidak mendapatkan tekanan-tekanan seperti Rasul Paulus. Tetapi pada saat ini kita mempunyai tekanan yang sama. Karena apa? Karena di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 9, Paulus mengatakan bahwa manusia di akhir zaman akan mendapatkan manusia yang mencintai dirinya sendiri, manusia yang sombong, manusia yang pemfitnah, manusia yang tidak mau berdamai, manusia yang membual, manusia yang berontak kepada orang tuanya. Bahkan Yesus sendiri di dalam Matius 24 mengatakan bahwa di zaman akhir ini akan banyak sekali ketersesatan. Yesus mengatakan itu kepada kita, bahwa di akhir zaman akan banyak sekali kemurtatan, akan banyak sekali ketersesatan. Ketersesatan itu bukan hanya pindah agama, saudara. Tapi ketersesatan juga adalah kita itu kehilangan arah. Orang yang keluar dari jalurnya Tuhan, itu namanya tersesat. Tersesat itu mungkin saudara ada di gereja. Mungkin saudara rajin ibadah. Mungkin saudara juga melayani Tuhan, tapi saudara tersesat. Dan ini sangat bahaya. Bahaya sekali ketika kita merasa tersesat di rumah Tuhan. Oleh sebab itu kita harus mempertahankan iman yang tulus dan teguh. Jadi, saudara, tersesat itu tidak langsung terujuk-ujuk tersesat. Tersesat itu terjadi karena proses. Ya, kalau ada orang yang tersesat, itu terjadi karena proses. Kalau proses ini kita biarkan terus-menerus, maka satu titik kita baru menyadari bahwa kita ini tersesat. Saudara, ini sangat bahaya. Sepertinya kita melayani, sepertinya kita rajin ke gereja, sepertinya kita itu berbuat sesuatu yang baik, tetapi kita tersesat, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara, ada cerita tentang seorang yang juara kelas, katakanlah si C. Orang itu juara kelas di kelasnya. Dia itu selalu mendapatkan nilai yang baik di dalam ulangannya. Suatu ketika gurunya memberikan satu kesempatan untuk ulangan, tetapi ulangannya dikerjakan di rumah. Sehingga sepertinya mengerjakan PR, tapi PR itu merupakan satu ulangan. Lalu dengan teliti orang itu mengerjakan PR tersebut supaya hasilnya baik. Karena kebiasaan orang itu baik hasilnya. Dan setelah dikerjakan, dia serahkan kepada gurunya. Dan beberapa hari kemudian diumumkanlah hasil daripada pekerjaan rumah tersebut. Si A diumumkan mendapatkan nilai sekian. Si B mendapatkan nilai sekian.
ketika si C diumumkan nilainya, ternyata nilainya 0. Wah, kelas begitu gemuruh. Karena apa? Karena orang yang biasanya mendapatkan nilai yang baik, ternyata dia mendapatkan 0. Begitu bergemuruh suara kelas sampai akhirnya gurunya membentak mereka dan mengatakan bahwa si C ini sebetulnya tidak mendapatkan nilai yang 0. Pekerjaannya baik. Ya, hasilnya bahkan 100. Tetapi kenapa bisa 0? Karena dia mengerjakan pekerjaan yang salah. Saudara, di sini kita bisa lihat bahwa tersesat itu adalah saudara keluar dari tugas, tujuan, dan kehendak Tuhan. Dan pada zaman akhir ini banyak ditandai oleh ketersesatan. Ini yang Yesus katakan di dalam Matius 24, dan bukan saya yang mengatakan. Dan ini harus diatasi dan dimulai dari keluarga kita. Keluarga kita yang harus menyokong supaya ketersesatan itu tidak terjadi di dalam keluarga kita. Apa yang membuat orang Kristen itu tersesat? Karena banyak orang Kristen yang ke gereja tetapi ingin mendengar yang dia senang. Ingin mendengar apa yang dia pengen dengar. Bukan yang Tuhan ingin dengarkan. Saudara, mereka hanya cari kesenangan di dalam gereja. Gereja itu sama seperti bioskop bagi mereka. Seperti pertunjukan. Wah, luar biasa. Di gereja itu mah segini, di gereja dua itu luar biasa. Jadi mereka itu senang dengan gereja, dengan hingar-bingarnya. Seperti pertunjukan di dalam gereja. Mereka mencari kesenangan diri sendiri dan menurut mereka sesuai dengan selera mereka. Sehingga mereka tidak bertumbuh di dalam iman yang benar. Mereka tidak bertumbuh di dalam iman yang tulus dan murni. Saudara, kalau kita lihat di dalam 1 Timotius 1 ayat 18, apa sih iman yang tulus dan murni itu? Iman yang tulus dan murni itu adalah iman yang disertai dengan hati nurani yang murni. Kenapa hati nurani itu sangat penting? Karena di ayat selanjutnya, di ayat 19, di situ dikatakan bahwa beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni, dan karena itu kandaslah iman mereka. Saudara, boleh saudara punya iman, tapi saudara kalau tidak mempunyai hati nurani yang murni, maka kandaslah iman saudara. Saudara, mungkin saudara pernah dengar kata seseorang yang bernama Demas, bernama Alexander, bernama Hymenius. Itu adalah rekan-rekan sekerja daripada Timotius. Rekan sekerja daripada Paulus. Tetapi mereka akhirnya berpaling dari pelayanannya kepada Tuhan, akhirnya berpaling kepada dunia. Nama-nama yang tadi saya sebutkan itu bukan nama-nama yang abal-abal. Nama-nama yang setia dan juga nama-nama yang melayani Tuhan bersama dengan Paulus bersama-sama. Tetapi kenapa mereka bisa kandas? Tapi mereka bisa beralih kepada dunia. Karena mereka tidak mempunyai hati nurani yang murni. Saudara, kita harus bangun iman kita itu dengan hati yang murni. Saudara boleh punya iman, tapi tanpa hati nurani yang murni, saudara, iman saudara bisa kandas. Jangan kita abaikan hati nurani itu. Sangat berbahaya. Saudara, sekarang pertanyaannya, apa itu hati nurani yang murni? Saudara, kalau kita lihat di dalam diri manusia, manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Manusia itu adalah roh yang mempunyai jiwa
dan menempati dari satu tubuh. Ya, di dalam tubuh itu ada seks, nafsu, dan sistem pertahanan diri. Kalau ada sesuatu yang datang kepada kita, langsung kita defense, ya. Itu sistem pertahanan diri. Di dalam jiwa ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Dan di dalam roh itu ada fungsi pewahyuan dan fungsi persekutuan. Dan hati nurani Tuhan tempatkan di dalam roh manusia. Jadi di dalam roh manusia itu Tuhan tempatkan hati nurani. Hati nurani Tuhan tempatkan sebagai bahan pertimbangan, sebagai pertimbangan hati. Ada satu fungsi dari roh manusia yang ditaruh Tuhan di dalam diri kita supaya kita dapat membedakan mana itu kehendak Tuhan, mana itu bukan kehendak Tuhan. Kita bisa tahu mana yang baik, mana yang salah, itu dari pikiran kita. Tetapi bagaimana kita menyikapinya, itu dari hati nurani. Jadi, kalau hati nurani kita tumpul, kita akan sulit, sangat sulit membedakan mana yang dari Tuhan dan mana yang bukan dari Tuhan. Mana yang benar dan mana yang salah. Saudara, koruptor tahu nggak bahwa korupsi itu salah? Tahu. Di dalam pikirannya tahu bahwa korupsi itu salah. Tetapi mereka kenapa lakukan? Karena mereka tidak ada hati nurani. Tidak dipertimbangkan di dalam hatinya. Apakah kita mau melakukan atau tidak? Karena hati nuraninya tumpul. Masalahnya bukan di pikiran, tetapi masalahnya ada di dalam hati nurani. Saudara, kita bisa pintar, kita bisa punya intelektual yang tinggi. Tapi kalau kita tidak mempunyai hati nurani yang murni, kandaslah iman kita. Jadi, pada saat ini kalau ada kemampuan yang paling penting untuk dimiliki seseorang, itu adalah kemampuan untuk membedakan mana itu kehendak Tuhan dan mana itu bukan kehendak Tuhan. Kemampuan untuk membedakan itu ternyata ada di dalam hati nurani yang murni yang Tuhan tempatkan di dalam roh kita. Saudara, kalau saudara tidak pernah mencuri sama sekali, katakanlah saudara tidak pernah mencuri suatu, tapi suatu ketika saudara itu dalam keadaan terpepet, keadaan yang sangat mendesak sehingga saudara butuh uang. Dan ketika saudara masuk ke dalam kantor, ternyata ada uang. Ambil jangan, ambil jangan. Saudara tahu nggak ada orang di situ. Saudara tahu nggak ada CCTV di situ. Ambil jangan. Pada saat itu hati nurani saudara akan berbicara, jangan, itu bukan uang kamu. Jangan. Tetapi dipikir-pikir ada kesulitan yang mendesak supaya mengambil uang itu. Saudara, ketika saudara mengambil uang itu, akan sulit nggak bagi saudara untuk mengambil uang itu? Mungkin dengan gemetar saudara akan mengambil uang itu. Karena apa? Karena itu bukan haknya. Dan hati nurani saudara mengatakan, jangan ambil uang itu. Tetapi karena terpaksa, saudara ambil, walaupun dengan gemetar ambil uang itu. Ketika saudara ambil uang itu, saudara menumbuhkan hati nurani saudara. Hati nurani saudara yang begitu kuat mengatakan jangan, saudara tumpulkan. Ketika kesempatan kali yang kedua, sama mengalami hal yang sama. Saudara butuh uang, dan kebetulan lagi ada kesempatan uang yang ada di kantor itu. Saya tanya kepada saudara, lebih mudah atau lebih sulit mengambil uang itu? Lebih mudah. Kenapa lebih mudah? Karena hati
ini saudara sudah mulai ditumpulkan oleh saudara. Akan jauh lebih mudah pada kali yang kedua. Dan pada kali yang ke-10, mungkin saudara udah mengambilnya, udah tidak gemetar lagi. Saudara mungkin sambil bernyanyi-nyanyi, ada uang, sambil bernyanyi-nyanyi untuk ambil uang itu. Lalu di mana hati nuraninya? Hati nuraninya seperti salah satu iklan mengatakan nyaris tidak terdengar. Karena apa? Hati nuraninya berbicara tetapi tidak terdengar oleh saudara. Karena apa? Karena hati nuraninya itu ditumpulkan oleh saudara, ditumpulkan lagi. Sehingga hati nuraninya itu walaupun berbicara tetapi sangat-sangat perlahan. Saudara, di dalam Mazmur 16 ayat 7, di situ Mazmur Daud mengatakan, aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku pada waktu malam. Hati nuraniku mengajari aku. Saudara, ternyata Tuhan itu menaruh hati nurani di dalam roh kita dan Dia mengajari kita pada waktu malam. Pada setiap saat Tuhan mengajari melalui hati nurani kita. Tuhan selalu memberikan kepada kita pengajaran. Tuhan selalu memberikan kepada kita firman untuk supaya hati nurani kita tajam. Mungkin saudara pernah dengar ada pendeta yang mengatakan, Tuhan kemarin bilang pada saya. Kan sering kan kita mendengar pendeta mengatakan seperti itu. Itu benar saudara. Karena apa? Ketika di dalam persekutuan dengan Tuhan, kita dengan jelas bisa mendengar suara Tuhan. Kalau saudara terbiasa dengan bersekutu tiap hari bersama Tuhan, saudara akan jelas mendengar suara Tuhan di dalam hati nurani saudara. Ada juga yang mengatakan, itu mah bohong. Pendeta asal ngomong aja, Tuhan ngomong gitu kan. Kenapa orang itu bisa mengatakan itu? Karena orang itu hati nuraninya sudah tumpul, tidak lagi murni. Saudara, ada satu pertanyaan, bagaimana kita mendapatkan hati yang murni? Kita mendapatkan hati nurani yang murni yaitu latihan diri kita untuk belajar, mengakui dan mempertanggungjawabkan kesalahan kita. Dan yang terpenting untuk mendapatkan hati nurani yang murni, taruh firman Tuhan di dalam hati nurani saudara. Ini yang tidak dilakukan oleh Yudas. Saudara, Yudas selama 3 tahun bersama dengan Tuhan. Dia mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan. Dia juga melihat mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan. Tapi mengapa akhir hidupnya begitu tragis? Kita tahu akhir hidupnya dia menggantung diri. Padahal selama 3 tahun dia bersama-sama dengan Tuhan. Karena apa? Karena enggak taruh firman Tuhan di dalam hati nuraninya. Ketika dia mencuri uang pembendaraan, uang kas, dia itu tidak memurnikan hatinya. Dia tumpulkan hatinya. Sampai akhirnya dia mencuri itu merupakan suatu kebiasaan. Apa yang didengar dari Tuhan terlewatkan. Apa yang dilihat dari Tuhan, mujizat yang begitu banyak terlewatkan. Karena dia tidak taruh firman Tuhan itu di dalam hati nuraninya. Saudara, inilah yang menjadi kekuatan bagi kita untuk kita mempunyai iman yang tulus dan murni, yaitu iman yang disertai dengan hati nurani yang murni. Jadi kalau kita sekarang memiliki keputusan hidup yang bertobat, milikilah hati nurani yang murni. Supaya apa saudara?
supaya kita dapat membedakan mana kehendak Allah, mana yang bukan kehendak Allah. Oleh sebab itu saudara, banyak orang menjadi mudah hancur karena tidak mempunyai hati nurani yang murni. Saudara, ingat kisah Raja-Raja 1 ayat 13, mungkin saudara bisa baca nanti di rumah. 1 Raja-Raja 13 itu ada satu cerita yang menurut saya akan memberikan pelajaran bagi kita. Di situ diceritakan tentang seorang abdi Allah yang sangat muda, yang luar biasa, yang ada tinggal di istana Yerobiam di kota Betel. Dia tahu bahwa Yerobiam itu menyembah berhala. Ketika Yerobiam menyembah berhala, dia ingin menegur Yerobiam untuk tidak melakukan itu. Lalu dia datang kepada Yerobiam dan mengatakan, "Hai raja, engkau tidak boleh melakukan itu. Engkau tidak boleh menyembah berhala." Raja Yerobiam itu begitu marah ketika dia menyembah berhala, lalu ditegur oleh seorang abdi Allah yang sangat muda. Lalu dia mengatakan, "Tangkap orang itu." Ketika dia mengatakan itu dan mengacungkan tangannya tidak bisa bergerak, saudara. Kaku, sama sekali tidak bergerak. Sampai dia merasakan aneh, kenapa tanganku tidak bisa bergerak. Akhirnya dia memohon kepada abdi Allah itu untuk apa? Untuk supaya berdoa kepada Tuhan, supaya tangannya itu kembali seperti sedia kala. Akhirnya abdi Allah itu berdoa kepada Tuhan dan tangannya itu kembali. Raja Yerobiam sangat terkejut. Lalu dia mengatakan, "Mari abdi muda, mari kita makan dan minum di istanaku." Lalu abdi muda itu, "Maaf tuanku, aku tidak boleh makan dan minum di istana tuanku. Aku harus pulang secepatnya." Ya, Raja Yerobiam tidak bisa berbuat apa-apa, akhirnya membuat Nabi abdi yang muda itu pulang. Tetapi kejadian itu didengar oleh seorang anak dari nabi yang tua di kerajaan itu. Lalu anak itu mengatakan, "Pak, tadi ada abdi muda yang seperti ini." Dia ceritakan semuanya. Lalu, di mana sekarang abdi muda itu? Kita ajak makan bersama-sama. Lalu ketika itu anak itu mengatakan, "Jangan Pak, jangankan Bapak. Raja Yerobiam aja ditolak untuk makan bersama-sama dengan dia." Akhirnya, enggak, saya harus bertemu dengan abdi itu. Kita ajak makan bersama-sama. Akhirnya dikejarlah abdi itu oleh nabi tua di kerajaan tersebut. Dan akhirnya ketemu di dalam perjalanan. Ketika di dalam perjalanan, nabi tua itu mengatakan, "Mari makan dan minum di rumahku." Lalu kata abdi tua itu, "Maaf, aku tidak boleh makan dan minum di tempatmu." Lalu kata nabi tua itu mengatakan, "Abdi yang muda, tadi malaikat Tuhan datang kepadaku dan menyuruh untuk kamu makan di tempatku. Allah berfirman melalui malaikatnya untuk kamu makan di tempatku. Jadi mari makan dan minumlah di tempatku." Karena mendengar bahwa ada malaikat datang, Tuhan berfirman, akhirnya abdi muda itu mau makan di rumah nabi tua itu. Dan ketika dia makan dan minum, Tuhan menegur, "Karena kamu tidak taat kepada perintahku, maka mayatmu tidak akan masuk ke dalam liang kubur." Saudara, akhirnya abdi muda itu pulang. Ketika pulang, apa yang terjadi? Abdi muda itu diterkam oleh singa. Memang dia tidak masuk ke dalam liang kubur karena diterkam singa. Saudara, kalau kita lihat cerita ini,
apa sih yang salah dari abdi muda ini? Kan dia itu dibohongi. Ya, dia dibohongi bahwa itu dia dari Tuhan, malaikat Tuhan datang, Allah berfirman, sehingga dia mau makan dan minum di tempat Nabi itu. Apa yang salah? Saya tuh miris ketika membaca cerita itu. Tapi ternyata Tuhan memberikan satu jawaban pada saya. Apa yang salah dari abdi itu? Yang salah dari abdi itu, dia tidak dapat membedakan mana yang dari Tuhan, mana yang bukan dari Tuhan. Kemampuan untuk membedakan itu ada di dalam hati nurani. Bagaimana hati nurani supaya kita tajam? Taruhlah firman Tuhan di dalam hati nurani saudara. Saudara, demikian juga di dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan mengatakan banyak ketersesatan di dalam dunia ini, kita harus tahu mana yang dari Tuhan, mana yang bukan dari Tuhan. Saudara, mungkin Timotius beruntung karena dia ada di keluarga yang takut akan Tuhan. Dia beruntung karena mempunyai bapa rohani sehebat Paulus. Ya, bagaimana dengan kita? Kalau saudara tidak mempunyai keluarga yang seperti Timotius, saudara punya wadah di gereja ini, yaitu gift. Gift yang membuat saudara itu bersama-sama di dalam perjuangan untuk memperjuangkan iman yang tulus dan hati nurani yang murni. Saudara, mengapa Paulus itu berkobar-kobar di dalam melayani Tuhan? Karena dia mengatakan, aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni. Karena dengan hati nurani yang murni, Paulus melayani Tuhan. Dan Paulus berkobar-kobar di dalam melayani Tuhan. Karena apa? Karena mempunyai hati nurani yang murni. Saudara, inilah yang membuat Paulus begitu powerful di dalam mengabarkan Injil. Dan kita semua bisa bersama-sama dalam satu keluarga di dalam gereja ini untuk bersama-sama berjuang di dalam perjuangan, yaitu di dalam gift. Oleh sebab itu saudara, kalau saudara belum masuk ke dalam gift, cobalah untuk bersekutu di dalam gift. Saya kalau datang ke tempat ibadah ini yang dilihat pertama kali anggota saya, apakah ada enggak semua? Ternyata bukan hanya saya, anggota saya juga sama. Mana ya si itu? Mana ya si itu? Dan itu langsung setelah ibadah, kita langsung, kenapa nggak datang? Di mana? Kenapa sakit atau enggak? Karena apa? Karena kita saling untuk bisa bersekutu bersama-sama. Kita saling memperhatikan bersama-sama dalam kasih dan dalam perbuatan baik. Sehingga di dalam gift kita terbangun untuk saling menolong, untuk saling memperhatikan. Mungkin si A lagi sakit, mungkin si A memerlukan dana. Kita pertama kali juga kita mendukung dalam doa dan dana. Saudara, Give Be Light itu sudah hampir 7 tahun berdiri dengan posisi dan kondisi anggota yang sama. Ya, minus hampir setahun lebih karena COVID. Ya, tetapi di dalam perjuangan itu kita bersama-sama saling mendukung, baik dalam doa dan dalam dana. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama berjuang di dalam perjuangan untuk mempertahankan iman yang tulus dan murni, di mana iman itu disertai oleh hati nurani yang murni. Amin. Kami silakan.
kebenaran firman Tuhan sudah disampaikan panjang lebar. Mari kita mau bersama-sama menyelami setiap pribadi kita masing-masing. Adakah hati nurani kita berfungsi, berguna, dan berjalan sebagaimana menjadi kehendak serta rencana Tuhan atau belum? Mari kita mau belajar bahwa sebenarnya kita sedang ada di dalam lapangan yang sama, bersama dalam perjuangan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur kepada-Mu. Kami mau belajar bersama-sama. Jika hari-hari ini Engkau izinkan kami berada di tempat yang berbeda, karena kami tahu Engkau sedang menggembleng, Engkau sedang membentuk, Engkau sedang memproses, Engkau sedang membawa setiap pribadi kami untuk menyelami betapa pentingnya komunitas iman, komunitas kekristenan, komunitas di dalam gemari, komunitas di dalam gift. Biar kami boleh tumbuh bersama-sama. Ketika suatu saat kami ada di lapangan yang berbeda, maka kami sudah siap untuk menjadi alat-Mu, menjadi terang-Mu, menjadi saksi-Mu, bahkan menggarami banyak orang untuk boleh masuk di dalam rencana-Mu. Aktifkan hati nurani kami, aktifkan iman kami, aktifkan semangat kami, dan aktifkan kerinduan kami bersekutu bersama-sama. Sebentar kami masuk di sakramen perjamuan kudus. Mari ya Tuhan, Engkau siapkan setiap hati kami. Bapak Ibu jemaat Tuhan, sebelum kita masuk lebih jauh ke dalam sakramen perjamuan kudus, mari setiap kita mengoreksi hati kita masing-masing. Adakah hal-hal yang kurang berkenan di hadapannya? Aktifkan kembali hati nurani kita masing-masing. Biar tubuh dan darah Kristus boleh menjadi perjanjian yang sesungguhnya. Perjanjian antara kehidupan kita umat ciptaannya bersama dengan Sang Pencipta yang menghendaki setiap pribadi kita menikmati kasih karunia-Nya. Saya mengundang para pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan, dan mari kita bersama-sama masuk ke dalam doa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kalau Engkau masih ada di dalam hati kami Tuhan, biarlah Tuhan hati kami mempunyai kepekaan, sehingga Roh-Mu senantiasa berbicara pada kami, sehingga di dalam hati nurani kami senantiasa bisa berkomunikasi dengan Engkau. Tuhan, saat ini kami bersujud di hadapan Engkau, merendahkan hati kami Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini, di mana kami boleh masuk ke dalam sakramen perjamuan. Kami boleh mengingat kembali Tuhan akan cinta kasih-Mu kepada kami ya Bapa. Sungguh Tuhan, pengorbanan-Mu terhadap kami luar biasa. Kami tidak ingin pengorbanan-Mu menjadi sia-sia di dalam kehidupan kami Tuhan. Untuk itu Tuhan, sebelum kami masuk ke dalam sakramen ini, kami mohon kiranya Engkau boleh menyucikan, menguduskan kami Tuhan, melayakan kami ya Bapa. Sehingga pada saat kami memakan dan meminum akan perjamuan ini Bapa, kami tidak berdosa, tetapi melalui perjamuan ini kami boleh mengingatkan kembali Tuhan kasih-Mu yang luar biasa kepada kami Tuhan. Biarlah Tuhan, hari ini Tuhan, kami ada di hadapan Engkau,
boleh menerima berkat karunia daripada Engkau Bapa. Tuhan menolong setiap kami Tuhan, melayakan dan menyucikan. Ampuni kami Tuhan, apabila kami tidak berlayak di hadapan Engkau. Tetapi kami tahu Engkau senantiasa melayakan kami. Menyerahkan Tuhan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, perjamuan kudus adalah perintah Tuhan agar kita ingat korban Kristus di kayu salib. Perjamuan kudus mengingatkan kita bahwa Dia di dalam kita dan kita di dalam Dia. Dan perjamuan kudus mengingatkan bahwa kita semua adalah satu tubuh. Hendaknya setiap kita saling mengasihi, saling mendoakan, saling mengingatkan, dan bukan saling menjatuhkan. Mari kita mau belajar bersama-sama makna perjamuan kudus bagi kita pada kesempatan pagi hari ini. Sanggup untuk melakukan
yang sudah tergantung di kayu salib menyelamatkan kita, berkorban bagi setiap kita, dan yang memberikan kemenangan. Mari kita pahami dan mari kita responi panggilannya untuk kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Mari kita angkat tinggi-tinggi roti di tangan kanan kita. Demikian saya bacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Mari pegang anggur di tangan kanan lebih tinggi dan kepala kita, dan mari bersyukur untuk darah Kristus yang tertumpah di Kalvari, yang membuat kita menikmati anugerah keselamatan sampai hari ini. Sebelum kita minum, dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Kemenanganku, hidupku, pagi hari ini. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih untuk kasih setiamu yang tiada pernah berkesudahan. Terima kasih kalau pagi hari ini kami boleh diingatkan kembali akan pengorbanan-Mu di kayu salib.
korban yang sudah menyelamatkan kami, sehingga kami beroleh diselamatkan. Pagi ini kami mengucap syukur. Kami percaya kuasa-Mu Engkau sudah nyatakan di tengah-tengah kami. Kuasa mujizat-Mu terjadi dalam hidup kami. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan. Berkat Tuhan mengalir dalam hidup kami. Berkat Tuhan mengalir dalam rumah tangga kami. Berkat-Mu mengalir dalam usaha pekerjaan kami, dan mengalir dalam studi masa depan anak-anak kami. Terima kasih, terima kasih. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mengundang para kolektan untuk maju ke depan dan mempersiapkan pelayanan. Mari kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Persembahan kita yang dengan ketulusan hati kita persembahkan ke hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, Engkau sudah memberkati setiap kami. Layak bagi kami untuk kami mempersembahkan yang terbaik juga untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, mendukung pelayanan yang ada. Berikan hati yang rela, hati yang tulus kami memberi. Biarlah setiap persembahan kami berkenan serta menyenangkan hati-Mu, dan kami percaya Engkau kembali memberkati setiap kami. Pakai para kolektan yang akan melayani kami, agar pelayanan mereka jadi pelayanan yang indah dan menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari diberi yang terbaik.
Ya, shalom semuanya, Bapak Ibu, selamat pagi. Diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Paling kenceng Pak Ong ya. Amin, Bapak Ibu. Amin. Praktek ya, mempraktekkan hati nurani yang murni, sehingga tahu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Ya. Terima kasih Pak James. Mana ibunya Pak James? Ya, jadi Pak James memperhatikan anak buahnya. Ini saya memperhatikan Pak James dan anak buahnya ya. Ya Bapak Ibu, itulah keuntungannya GIFT ya. Kita saling memperhatikan dan kita boleh bertumbuh bersama di dalam iman ya. Sekali lagi saya ingatkan, besok ada latihan angklung. Udah kangen ya Bapak Ibu ya. Nah, besok ketemu dengan Pak Ong, Pak Kurnia ya di tempat ini. Kita latihan angklung bersama yang sudah sekian abad kita libur. Lalu pengumuman tambahan adalah GIFT berjalan seperti biasa ya. Dan khusus untuk remaja yang akan ikut youth camp, saya ingatkan sekali lagi untuk kumpul di GIA Lengkong Besar pukul 5:30 pagi. Saya udah tanya kepada panitia, boleh tidak diantar orang tuanya, tapi anak-anak harus tiba paling lambat 6:45 karena jam 6 pagi itu tanpa ada keterlambatan semua akan berangkat ke Lembang. Berangkatnya bagaimana nanti akan lihat sendiri ya ketika kalian kumpul di Lengkong. Dan saya berharap tolong kalian baca semua pengumuman yang ada di grup, apa yang harus dibawa, karena semuanya ada resikonya kalau kalian tidak bawa semua yang sudah diumumkan. Pulangnya hari Sabtu, kalian boleh pulang sendiri juga kalau orang tua tidak bisa menjemput ya. Jadi orang tua bisa mengantar hanya sampai ke Lengkong Besar ya. Tempatnya di mana sih? Buku malah rahasia. Jadi tidak ada orang tua yang nyusul ya. Pulangnya di mana? Di Lengkong Besar. Jadi perginya tidak tahu kemana, pulangnya tahunya di Lengkong Besar. Tolong dijemput jam 1 siang. Kalau orang tuanya sibuk, naik Grab karena ini udah gede-gede ya. Sekali lagi yang saya ingatkan, tolong semua peserta melihat apa saja yang harus dibawa, karena tidak ada kesempatan untuk call a friend, call mother and your daddy, tidak ada. Jadi setelah sampai ke tempat acara, semua handphone akan apakan nggak tahu saya juga ya. Tapi yang penting semua peralatan harus lengkap dibawa. Tidak akan bisa lagi kalian untuk minta bantuan siapapun juga kecuali minta bantuan kepada Tuhan Yesus ya. Itu saja pengumumannya. Dan sekali lagi saya mohon untuk semua peserta angklung besok akan berlatih dan juga GIFT kita berjalan seperti biasa, dan doakan untuk anak-anak yang ikut youth camp hari Jumat sampai hari Sabtu supaya Tuhan berikan, kita berdoa terutama kalian yang ikut diberi cuaca yang baik ya, karena acaranya acara outdoor. Begitu saja pengumuman tambahan dari saya serahkan kepada pendoa syafaat Ibu Nasira dan doa penutup oleh Pendeta Ariel. Jangan lupa seluruh pengurus setelah selesai ibadah untuk tinggal untuk rapat pleno. Ya, terima kasih Bu Kumala. Baik Bapak Ibu, kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan berdoa bersama untuk mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan. Pagi hari ini kami sungguh diberkati melalui pujian, melalui penyembahan, bahkan melalui firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus, kami boleh terus diteguhkan di dalam iman pertumbuhan kami, pengiringan kami akan Engkau ya Bapa. Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Jem yang sudah menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan memberkati Bapak Jem beserta istri, beserta anak, di dalam pekerjaan, di dalam pelayanannya. Tuhan akan memakai Bapak Jem Selamat untuk semakin heran di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan. Bapa, kami saat ini bersatu hati
berdoa ya Tuhan untuk seluruh pelayan-pelayan Tuhan pada pagi hari ini. Kami menyerahkan untuk WL, untuk tim singer, untuk tim musik, untuk multimedia, untuk soundman, untuk kameramen, untuk usher, untuk kolektan, untuk pendoa, untuk hamba-Mu yang sudah memimpin dalam perjamuan kudus, bahkan untuk tim perjamuan kudus kami serahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau yang memberkati mereka semua ya Tuhan. Pelayanannya semakin heran di hadapan Tuhan, menjadi berkat bagi kami semua jemaat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Biarlah Engkau berikan kami hati yang lebih sungguh-sungguh lagi di dalam kami melayani Engkau dan menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Tuhan, pagi hari ini kami menyerahkan juga untuk kegiatan gereja selama sepekan ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk latihan angklung, untuk gift hari Rabu, gift hari Kamis, gift PRBK, latihan musik dan pujian, dan untuk seluruh jemaat Tuhan yang hadir pagi hari ini. Biarlah Tuhan yang senantiasa menolong ya Tuhan. Setiap kegiatan-kegiatan yang ada, Tuhan campur tangan. Bahkan Tuhan menggerakkan untuk jemaat juga memiliki kerinduan bersama-sama untuk mengikuti gift-gift yang ada di tempat ini, sehingga kami bertumbuh bersama di dalam Engkau ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk anak-anak yang akan camp pada hari Jumat Sabtu tanggal 27-28 Juni ini ya Tuhan. Engkau campur tangan ya Tuhan. Biarlah seluruh peserta yang sudah mendaftar, Tuhan persiapkan dari saat ini, sehingga mereka boleh benar-benar mengikuti acara demi acara yang sudah dibuat ya Tuhan. Dengan sungguh-sungguh mereka boleh menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Mereka boleh diberkati melalui acara yang ada ini Tuhan. Satu dengan yang lain boleh saling dikuatkan di dalam Engkau ya Tuhan. Bahkan untuk kendaraan yang akan dipakai dari Lengkong ke Lembang ya Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan yang memimpin kendaraan yang ada Tuhan. Tuhan juga yang akan menolong seluruh yang akan pelayanan di dalam camp anak-anak youth ini ya Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan akan mempersiapkan hamba-hamba-Mu, pendamping ya Tuhan, fasilitator semua kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan yang akan memakai pelayanan mereka, sehingga anak-anak muda-Mu ini semakin diberkati Tuhan, semakin menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak penerus bangsa kami ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa di dalam surga. Kami menyerahkan saat ini untuk Tulip Gesos di tempat ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati gedung ini ya Tuhan. Kalau kami dengan boleh memakai tempat ini untuk beribadah, kami bersyukur ya Tuhan. Kami boleh menikmati anugerah Tuhan untuk kami bersama-sama beribadah di tempat ini dengan penuh sukacita ya Tuhan. Biarlah Engkau memberkati Tulip Gesos ini ya Tuhan. Untuk para tamu yang ada di tempat ini, biarlah melalui ibadah yang ada, mereka juga boleh diberkati Tuhan, sehingga mereka boleh mendengar akan pujian penyembahan. Bahkan saat firman-Mu diberitakan, terlebih mereka boleh diberkati melalui sikap dan tutur kata kami saat kami keluar dari gedung ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kau juga memberkati seluruh karyawan yang ada di Tulip Gesos ini ya Tuhan. Biarlah mereka juga suatu hari nanti mengenal Tuhan, percaya dan mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Sekali lagi kami menyerahkan ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini tidak bisa hadir. Biarlah apapun yang menjadi pergumulan mereka, sakit penyakit keluarga, masalah anak-anak, masalah suami istri, masalah dengan hubungan dengan orang tua, menantu, ya Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang Maha Tahu, Tuhan yang menilik mereka, sehingga kesempatan yang akan datang mereka juga bersama-sama beribadah bersama kami di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga menyerahkan jika sebentar kami akan melanjutkan rapat pleno untuk pengurus yang baru. Biarlah Tuhan juga memimpin, Tuhan menyertai, sehingga apapun yang akan dibicarakan di dalam rapat semuanya hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, untuk gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah seluruh doa dan ucapan syukur kami ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Jemaat Tuhan yang terkasih, setelah kita bersama-sama beribadah di hadapan Tuhan, berjuang bersama-sama sebagai wujud dan bentuk
bagaimana kita menjadi pengikut-pengikut Kristus. Percayalah bahwa sepanjang perjalanan kehidupan kita akan disertai oleh tangan yang kuat, tangan yang hebat. Jadilah saksi-saksi Tuhan dimanapun saja berada, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Mari arahkan mata hati, tengadahkan tangan, dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus yang akan senantiasa menolong, memimpin, menyertai, meneguhkan, dan memberkati setiap kehidupan kita, mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Setiap kita yang percaya berkata, amin. Pujian, hormat, syukur selamanya sekarang datang kemuliaan Kau yang layak kami agungkan, mulia namamu. Sembah syukur kami naikkan selamanya Kau yang layak kami agungkan, mulia namamu. Kau yang layak kami Yesus mulia. Amin. Selamat hari Minggu, dan tetap memegang iman yang teguh, iman yang murni di dalam setiap kehidupan kita. Tapi sampai sekali lagi buat para pengurus, nanti ada rapat pleno. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Sama ya? Sama gak? Sama. Bangkitlah dan berkatakan berkat ada hidup yang diberikannya dengan pasti dengan iman.